kekalahan dari Rans Nusantara pada malam ini sekali lagi pastinya sangat mengecewakan bagi pendukung Bali United. Ya, kalau kita lihat dari permainan Bali United di malam ini memang jauh dari harapan, tampil di bawah performa terbaik. Sungguh-sungguh mengecewakan. Untuk sebagai analisa dalam pertandingan malam ini, Coach Teko melakukan perubahan strategi dan formasi pemainnya. Ya, dalam laga ini secara mengejutkan Coach Teko memainkan formasi 3-4-3 dengan menurunkan 3 back tengah sekaligus 3 pemain yang berperan sebagai 3 back tengah, yakni Haudi Abdillah, kemudian Elias Dolah dan Ardi Idrus. Kemudian di lini tengah ada wing back Nopri Setiawan di kanan dan M Rahmat di kiri, sementara 2 gelandang diisi oleh M Rashid dan Eber Besa. Sementara di depan ada 3 pemain, yakni Rahmat Arjuna, Irfan Jaya dan Jefferson De Aziz. Bermain di kandang sendiri dengan target untuk meraih kemenangan, justru Coach Teko memilih strategi yang cenderung defensif, cenderung bertahan dengan lebih banyak menumpuk pemain di area belakang dan tengah. Dan ini terlihat jelas dalam pertandingan tadi, dalam permainan Bali United dengan memainkan 3 back tengah. Permainan Bali United lebih banyak di daerah sendiri, 3 back tengah, kemudian 2 full back atau 2 wing back juga lebih banyak di daerah pertahanan. Kemudian 2 gelandang Eber Besa dan Rashid lebih sibuk untuk membantu pertahanan dan bermain di daerah sendiri, sehingga terlihat sekali ada gap antara lini tengah dan lini depan. Alhasil distribusi bola ke depan yang biasa dilakukan oleh Eber Besa kali ini benar-benar mandek, karena Eber Besa harus ikut membantu pertahanan dan sering terlambat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, sehingga nyaris minim sekali peluang-peluang atau serangan yang dimiliki oleh Bali United. Ini membuat permainan Bali United benar-benar di bawah performa tadi. Hanya mengandalkan 2 gelandang, ini Rashid dan Eber Besa, tampak tidak maksimal, sehingga distribusi bola ke depan sangat minim dan peluang pun sangat minim tercipta. Tercatat hanya 3 peluang tadi yang diciptakan oleh Jefferson, tapi selalu gagal. Dan 1 gol pun yang dicetak di menit terakhir lebih karena kesalahan pemain-pemain dari Rans Nusantara. Di pertandingan malam ini juga Teko secara tidak terduga memainkan Ardi Idrus sebagai back tengah, berperan sebagai center back. Kita tahu Ardi Idrus berposisi sebagai back kiri atau back kanan, tapi di laga ini justru dimainkan sebagai center back. Kemudian M Rahmat yang selalu bermain sebagai penyerang sayap yang bertipikal menyerang justru dimainkan sebagai wing back kiri, sehingga lebih banyak harus di daerah pertahanan sendiri, sehingga jarang sekali melakukan penetrasi ke depan. Itulah sedikit strategi aneh yang dimainkan oleh Coach Teko pada pertandingan malam ini, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Dan barulah di pertengahan babak kedua Teko melakukan pergantian pemain dan mengubah skema permainan. Di babak kedua ada masuk Pripat Embarga di awal babak kedua, dan ini juga mengejutkan ketika Pripat Embarga tidak dimainkan sejak menit pertama, dicadangkan baru main di babak kedua. Kemudian pertengahan babak kedua masuk Spaso menggantikan M Rahmat, dan permainan pun berubah, formasi dari 3-4-3 kemudian berubah menjadi 4-4-2, di mana kali ini Dolah dan Haudi Abdillah bermain sebagai back tengah, kemudian Ardi Idrus bermain ke posisi aslinya di back kiri.
itu fullback kiri dan Nopri Setiawan fullback kanan. Sementara di tengah masih ada Rashid Besa. Kemudian di sayap diisi oleh Irfan Jaya dan Yabes Roni yang juga masuk di babak kedua. Kemudian di depan ada Jefferson, De Aziz dan Spaso sebagai duet striker, sehingga bermain dengan 4-4-2. Tapi sekali lagi formasi ini, strategi ini juga tidak efektif karena sekali lagi lini tengah kita kalah, di mana Besa dan Rashid juga sudah mulai kelelahan sehingga sangat minim dalam mendistribusi bola ke depan dan juga sering terlambat saat melakukan build up serangan, transisi serangan. Alhasil Rans Nusantara yang bermain terbuka dan bermain terlihat efektif, mampu mencetak 2 gol. Rans Nusantara juga sempat tadi di pertengahan babak kedua mengubah formasi dari 4-3-3 menjadi 5-3-2 setelah unggul untuk mempertahankan keunggulan timnya. Ya, itulah sedikit analisa tentang pertandingan malam ini. Itu Meton Tribun Bali, Tribuners, para pecinta Bali United punya analisa sendiri, bisa menganalisa sendiri bagaimana pertandingan malam ini. Ya, memang kita lihat Teko di laga ini tidak lagi memainkan umpan-umpan crossing, tidak lagi memainkan long ball seperti ciri khasnya, tapi ternyata perubahan strategi yang dilakukan juga jauh dari efektif. Mungkin Teko ingin memberikan sesuatu yang baru, melakukan eksperimen untuk mengubah gaya permainannya yang selama ini disoroti oleh supporter, oleh media, sehingga melakukan perubahan sangat-sangat signifikan dalam gaya permainan dan strategi yang diterapkannya. Namun sayang hasilnya belum maksimal. Ya, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.